Halo dan selamat berjumpa lagi dengan saya Mukti. Dalam tutorial kali ini, saya akan membahas penggunaan OpenOffice Writer untuk mempercepat proses penulisan tesis Anda. Untuk mempercepat proses penulisan suatu naskah, sebaiknya kita menggunakan template yang sudah ada untuk keperluan spesifik. Untuk menulis tesis, Anda bisa menggunakan template yang sudah saya sediakan. Tutorial ini akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan template tersebut. Untuk menggunakan template tesis, pilih menu File, Open. Selanjutnya pilih file tesis unpad.ott. File template ini sudah disesuaikan dengan aturan tata tulis penulisan tesis di Universitas Padjadjaran. Langkah berikutnya adalah Anda harus mengisi dulu data-data yang berkaitan dengan tesis Anda. Untuk itu, pilih menu File, Properties. Dalam kotak dialog ini, isi seluruh data sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, nama Anda, NPM Anda, dan judul tesis Anda. Jika sudah, klik tombol OK. Setelah Anda mengisi data tersebut, isi dari beberapa bagian tesis disesuaikan dengan data yang telah Anda masukkan. Selanjutnya, rekam dulu file Anda dengan menekan tombol Save. Berilah nama tesis Anda. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan nama tesis saya. Struktur tesis terdiri dari beberapa bagian, di antaranya adalah halaman sampul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, abstrak dalam bahasa Indonesia, abstrak dalam bahasa Inggris, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, naskah utama yang terdiri dari beberapa bab, daftar pustaka, dan lampiran. Untuk efisiensi proses penulisan naskah, sebaiknya tulis dahulu seluruh tulisan Anda tanpa memperhatikan formatnya. Jika seluruh tulisan sudah Anda ketik, kemudian kita akan memformat tulisan dengan menggunakan style yang ada di template. Jika dalam tulisan Anda terdapat gambar, Anda tidak perlu khawatir mengenai nomor gambar tersebut. Kita serahkan penomoran tersebut kepada software agar diberi nomor secara otomatis. Demikian juga dengan penomoran tabel, kita serahkan semuanya kepada software. Untuk memformat paragraf yang sifatnya umum, blok paragraf tersebut, kemudian pilih menu Format, Style and Formatting. Kotak berbagai format tulisan yang bisa Anda pilih akan segera muncul. Format yang disediakan dikategorikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu format untuk paragraf, format untuk karakter atau huruf, format untuk frame, format untuk halaman, dan format untuk daftar. Daftar format untuk bagian dokumen tertentu bisa Anda pilih di bagian tengah dari kotak dialog tersebut. Pastikan pilihan di bagian bawah kotak tersebut berisi tulisan Custom Styles. Setelah kita memblok paragraf yang akan kita format, klik ganda pilihan paragraf umum. Maka paragraf tersebut akan diformat sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penulisan tesis di Universitas Padjadjaran. Untuk memformat gambar, arahkan kursor ke gambar tersebut, kemudian double-klik pilihan gambar. Untuk judul gambar, arahkan kursor ke judul gambar tersebut, kemudian double-klik pilihan judul gambar. Agar penomoran gambar dilakukan secara otomatis oleh software, lakukan langkah-langkah berikut. Arahkan kursor ke tempat di mana nomor gambar akan kita sisipkan. Selanjutnya, pilih menu Insert, Fields, Other. Kotak dialog Fields akan segera muncul. Dalam kolom Type, pilih Number Range. Dalam kolom Selection, pilih Gambar. Dalam kolom Format, pilih Arabic. Selanjutnya, klik tombol Insert, dan akhiri dengan menekan tombol Close. Komputer akan menyisipkan nomor gambar secara otomatis. Untuk memformat judul tabel, arahkan kursor ke judul tabel tersebut, kemudian double-klik style judul tabel. Hal yang sama bisa kita lakukan untuk penomoran tabel secara otomatis. Arahkan kursor ke tempat di mana kita akan menyisipkan nomor tabel, lalu pilih menu Insert, Fields, Other. Pilih Number Range, Tabel, Arabic, lalu klik tombol Insert. Akhiri dengan mengklik tombol Close. Komputer akan memberikan nomor tabel secara otomatis. Paragraf ini mengandung kutipan yang akan kita tampilkan dalam daftar pustaka. Untuk membuat daftar pustaka secara otomatis,
arahkan kursor ke tempat di mana kita akan menyisipkan referensi dari daftar pustaka tersebut. Selanjutnya pilih menu Insert, Index and Tables, Bibliography Entry. Dalam kotak dialog Insert Bibliography Entry, pastikan Anda memilih From Document Content, kemudian klik tombol New. Masukkan data-data dari pustaka yang dijadikan acuan ke dalam kotak dialog ini. Short name adalah nama rujukan yang akan terlihat dalam naskah. Lengkapi data disesuaikan dengan jenis pustaka yang dijadikan rujukan. Akhiri dengan mengklik tombol OK. Kita akan dikembalikan ke kotak dialog Insert Bibliography Entry. Dalam pilihan short name, pilih rujukan yang akan kita sisipkan di dalam naskah. Klik tombol Insert, lalu akhiri dengan mengklik tombol Close. Selanjutnya, komputer akan menuliskan nama rujukan di tempat kursor terakhir yang kita tempatkan. Jika kita mengutip langsung dari suatu sumber tanpa dimodifikasi, maka kita bisa menggunakan style kutipan. Cara yang sama kita gunakan untuk membuat rujukan, sehingga kutipan tadi akan ditampilkan di dalam daftar pustaka. Penomoran tajuk, subtajuk, dan sub-subtajuk dapat dilakukan secara otomatis oleh komputer. Arahkan kursor ke judul subtajuk tersebut, kemudian double-klik style subjudul yang sesuai dengan tingkatan dari tajuk tersebut. Dalam beberapa bagian dokumen, kita memerlukan halaman yang memanjang. Untuk itu, arahkan kursor ke bagian awal halaman tersebut, lalu pilih menu Insert Manual Break. Pilih tipenya Page Break, kemudian stylenya adalah bagian naskah lanskap. Akhiri dengan mengklik tombol OK. Untuk kembali ke halaman normal dari halaman yang memanjang, arahkan kursor ke awal halaman tersebut, pilih menu Insert Manual Break, kemudian pilih Page Break dalam Type, dan stylenya adalah bagian naskah, lalu akhiri dengan mengklik tombol OK. Daftar pustaka akan diisi secara otomatis. Untuk menampilkannya, klik kanan bagian yang berwarna abu-abu, lalu pilih menu Update Index or Table. Penomoran lampiran bisa dilakukan dengan cara yang sama seperti penomoran gambar atau penomoran tabel. Tampilan daftar isi perlu diperbaharui. Untuk itu, klik kanan bagian yang berwarna abu-abu, kemudian pilih menu Update Index or Table. Demikian juga dengan daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.